wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak raja memakai katun, duduk di laman anak bermain. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Tengku Zulkarnain. Ketika tadi kita mendengar suara mikrofon ini storing, ada berdengung menjelang sholat tadi, maka tentu yang risau adalah teknisi mikrofon. Tapi yang lebih risau itu saya, karena kalau mikrofon ini bermasalah, batal pengajian subuh. Artinya apa? Kita tidak bisa tampil ke depan tegak sendiri kalau tidak ada kerjasama semua pihak. Oleh sebab itu tadi disampaikan oleh Tengku beberapa kali, acara subuh ini terselenggara atas kerjasama. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil di atas hanya tertulis Masjid Babul Huda Panggol Loksmawi. Panggoy Loksmawi. Mereka tidak disebutkan. Lalu yang membuat acara ini bekerja sama, ini siapa timnya? Ada di bawah baru kelihatan. Polres, pemerintahan kota, Pak Wakil Wali Kota hadir, lalu kemudian PLN, sempatlah pemadaman bergilir subuh ini. Lalu ada IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Itulah tadi alumninya sudah berdiri, Ustadz Tengku Haji Fadil Rahmi, beliau dari Pesantren Darul Arafah, kemudian tamat pula dari Al-Azhar Mesir. Lalu kemudian PJ, saya tak tahu apa PJ. Panggoy Jaya. Kemudian Era Advertising Production. Ini percetakan. Oh, nih siapa yang mau cetak cetak. Era Advertising Production. Artinya apa? Tak bisa kita sendirian, tapi tidak pula menampilkan ke depan. Sama seperti acara subuh ini, yang tampil subuh ini 3 saja. Tengku, kemudian Tengku Fadil Rahmi, ketiga saya. Padahal acara ini besar karena panitia yang kabarnya tak tidur satu malam. Yang pertama tak tidur karena mempersiapkan acara, yang kedua tak tidur khawatir apa yang terjadi besok. Na'udzubillah. Alhamdulillah yang memasang tenda-tenda. Ini kalau kami dari luar ini melihat tenda keluar seperti seolah-olah sedang di Mina atau Padang Arafah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki pergi haji dan umrah. Maka jangan pernah menyepelekan kerjasama. Nabi Muhammad SAW dia tidak kerja sendirian. Ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang kuat, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya banyak duit, Utsman bin Affan. Hidup ni kawan tak perlu banyak, ada yang 4 macam ini jadilah. Ketika kita sedang emosi mau ngamuk, datang Abu Bakar Siddiq. Sabar, jangan marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Ketika kita sedang diejek orang, dibully orang oleh haters, datang Umar bin Khattab. Mana dia yang ngejek-ngejek? Mana? Aku pancung kepala. Ketika kita sedang buntu, kira-kira idenya gimana? Datang anak muda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tenang bro, insyaallah ada ide-ide cemerlang. Ketika sedang buntu tak ada duit, datang Utsman bin Affan. 4 ini saya cukuplah kawan. Ini kawan banyak minta ampun. Di mana? Di Twitter, di Facebook. Itu kawan yang tak bisa menolong semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dikelilingi oleh berbagai macam orang. Ada sahabat Nabi itu orang Roma, disebut dengan Romawi atau Rumi. Dialah sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Rumi orang Roma.
Roma itu di mana sekarang Pak Ustaz? Eropa. Ada nabi, kawan Nabi orang Eropa, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada kawan Nabi orang Afrika, itulah dia Miqdad bin Aswad. Ada kawan Nabi orang Mesir, bahkan istri Nabi, itulah dia seorang perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari penguasa Mesir bernama Jirjis, panggilannya Mukaukis. Ada pula orang Yahudi, itulah dia Abdullah bin Salam. Ada kawan Nabi orang Yahudi, Abdullah bin Salam. Ada pula kawan Nabi itu orang dari Mesir, di bawah Mesir Sudan, antara Mesir dan Sudan, negeri bernama Nubia. Itulah dia kawan Nabi bernama Bilal bin Abi Rawah. Ada kawan Nabi itu berasal dari Persia. Persia itu sekarang Iran. Itulah dia Salman Al-Farisi. Jadi kalau ada orang tidak mau berkawan dengan selain suku dia, selain negeri dia, ini tak tahu dia dah pengikut Nabi siapanya. Karena Nabi Muhammad SAW berteman dengan orang Romawi, berteman dengan orang Persia, berteman dengan orang Yahudi, berteman dengan orang Mesir. Itu jugalah yang membuat saya nyaman tinggal beberapa kali ceramah di Aceh. Bahkan tadi kata Tengku Fadil Rahmi, untuk di Pasir ini saja tempat yang keberapa? Ke-7, 14. Untuk Pasir saja saya sudah yang ke-14. Nampaknya yang ke-15 nanti tak ada ceramah, selfie-selfie. Tertulis besar-besar, dicetak oleh Era Advertising Production, Selfie Akbar. Khusus karena tablik akbar sudah terlalu sering, sudah 14 kali rupanya kita kemari. Masya Allah, tabarakallah. Selama di Aceh ini tidak pernah ada jamaah menolak saya ramai-ramai unjuk rasa, Ustaz Somad jangan datang, ini negeri Aceh, karena Ustaz orang Melayu, tak boleh. Tak pernah mempermasalahkan suku. Jadi kalau ada hari ini orang mempermasalahkan suku, ini luar biasa. Saya mempermasalahkan suku, Pak Ustaz. Suku apa yang kau permasalahkan? Suku bunga. Itu baik. Kita hari ini ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, ada Minangkabau, ada Banjar, ada Bugis, ada Makassar. Semuanya kita disatukan oleh satu titik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya tadi mengucapkan kata yang sama, angkat dua tangan menghadap ke kiblat, Allahu Akbar. Tak ada yang menggunakan kata yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Ustaz baca? Saya mau menunjukkan saya bisa juga jadi imam. Bukan tak bisa. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam? Tidak mau merusak persatuan. Di sini orang sudah bersatu. Masyarakat yang datang dari luar Aceh, orang Aceh, semuanya bersatu di dalam masjid ini. Jangan gara-gara imam yang tidak mengerti fikih lalu merusak persatuan. Kebetulan saya sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki. Petantang-petenteng maju ke depan, saya pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangan turun ke bawah. Allahu Akbar. Bismillahnya tak ada, langsung Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya pendek. Kalau kita pakai qiraat Hafs dari Asim, panjang. Maliki yaumiddin. Di Maroko pakai qiraat Wash, pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sudah 3 tak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Pertama, tangannya lepas ke bawah. Yang kedua, bismillahnya tak ada, karena mazhab Maliki langsung Alhamdulillah. Yang ketiga, qiraatnya Warsh, mimnya pendek. Tidak salah perbuatan saya itu, benar. Tapi bagi masyarakat yang tidak mengerti, mereka sholat itu tak khusyuk, risau gelisah. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz sesat ini. Maka jangan bawa mazhab yang berbeda di tengah komunitas bermazhab Syafi'i. Nanggro Aceh Darussalam bermazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tak salah.
mazhab Hambali tak salah, mazhab Maliki tak salah, semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi karena mayoritas mazhab Syafi'i, pakailah dia. Jangan kelahi antara kunut dan tak kunut hanya gara-gara kenapa di Makkah kemarin tidak berkunut. Oh, mazhab Hambali yang dipakai. Raja yang sekarang Salman bin Abdul Aziz itu anak dari King Abdul Aziz. King Abdul Aziz bermazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali subuh tak pakai kunut. Imam Ahmad bin Ambal tak pakai kunut. Tapi gurunya Imam Ahmad bin Ambal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut sampai mati. Imam Syafi'i pakai kunut. Alhamdulillah sekarang kita tidak lagi mempermasalahkan itu. Dulu sampai bertegang urat sampai jam 2 malam bertengkar antara kunut tak kunut. Besoknya sama-sama tak solat subuh. Alhamdulillah di Panggoy Lok Semawi itu sudah tidak lagi menjadi masalah karena kita sudah solat subuh yang ke 242. Ini 200 yang ke 42. Tablik akbar subuh berjamaah di sekitar Lok Semawi setiap subuh Ahad. Hari ini subuh Ahad, subuh Minggu. Subuh yang lain tak tahu, entah solat atau tidak. Tapi insya Allah artinya apa? Sedangkan Ahad yang hari libur saja dia solat subuh. Ini pesan penting, kebersamaan. Orang Aceh, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Melayu, semuanya bersatu bersama. Alhamdulillah Ustaz, kami jangan ajari Ustaz tentang persatuan. Kami tetap bersatu bersama. Kapan itu? Waktu main gaple. Bukan di situ letak persatuan kita. Persatuan kita di mana? Persatuan kita dibangun di masjid. Masjid bangunan yang mencontohkan tentang persatuan. Tiang, kalaulah tiang tak ada, maka masjid akan tumbang. Kalau tiang ada, atap tak ada, kita sudah lama basah kena hujan. Atap bagus, tiang mantap, lantainya berpasir, tak khusyuk, kening. Tapi masjid ini Masya Allah, keramik di bawah ditutupi dengan karpet, tiangnya kokoh, atapnya cantik, lampunya mantap, maka kita bisa bekerja sama. Tapi tiang tidak hanya tiang sendiri. Di dalam tiang ini ada macam-macam. Di dalam tiang ada besi, di samping besi ada kerikil, ada batu bata, ada semen. Tapi yang tampil keluar bukan yang keras-keras. Yang tampil keluar justru yang paling lembut, cat. Bayangkan kalau batu dan kaca dan besi yang tampil keluar. Kata besi, memang tiang ini aku yang kuat. Kata besi, tiang ini tegak berdiri karena ada aku. Kalau tidak ada aku, besi, sudah lama tiang ini roboh. Tapi aku yang kuat, biarlah aku di dalam. Kau yang paling lembut saja di luar, cat. Ada masjid lain, masjid-masjid yang belum selesai, besinya yang keluar. Tidak jadi. Manusia ini yang paling penting di badannya ini apa? Apakah bulu, apakah kulit? Bulu sama kulit tak penting. Yang paling penting di badan ini jantung. Makanya orang mati itu gara-gara serangan jantung. Pernah tak Bapak dengar ada orang kenapa dia mati? Kena panu. Tak ada. Tapi jantung tak pernah tampil keluar. Yang tampil keluar bulu, rambut. Ada juga yang tampil keluar kulit. Kulit dengan bulu. Itu yang paling lembut, yang paling tak bermanfaat, yang paling tak berguna. Itu yang tampil ke depan. Jantung tak pernah tampil ke depan. Bapak Ibu bayangkan kalau kita jumpa orang jantungnya transparan, tampil ke depan. Ini acara ini terwujud karena kerjasama. Maka kita jaga ini. Allah berpesan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong bekerja sama kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sampai kamu bekerja sama tolong menolong ismi, dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Hari ini kita tak pernah mempermasalahkan. Tadi diperkenalkan satu-satu, Ustaz Somad ini Pak Wakil Wali Kota, Ustaz Somad ini pengurus masjid, Ustaz Somad ini ulama kita, tengku kita, abu kita, abi kita. Tak ada saya pertanyakan satu-satu, mana yang orang Melayu, mana yang orang Riau, mana yang orang Jawa, mana yang orang Batak.
tak ada mempertanyakan lagi. Kan kita semuanya diikat oleh satu kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu juga imam tadi maju ke depan, tak ada jamaah satupun yang bertanya di belakang, Pak Imam orang mana? Yang kita ikut karena bacaannya, yang kita ikut karena hafalannya. Kenapa kita ridha beliau menjadi imam? Yang beliau baca tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Masya Allah, tabarakallah, bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, suaranya, iramanya. Kelebihan beliau pada bacaan, pada hafalan, itu yang membuat kita ikut di belakang. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk disalib. Ini banyak orang nyalip imam sekarang. Makmum Valentino Rossi. Jangan bangkit sebelum imam bangkit. Imam bukan untuk disamai, imam bukan untuk didahului, imam untuk diikuti. Saya kalau tidak ada kakak kelas saya, senior saya, tak mungkin saya bisa masuk Aceh ini. Walaupun yang mengundang Pak Wali, walaupun yang mengundang Pemko Pemda, walaupun yang mengundang perusahaan. Oh, habis waktu sudah. Tak mungkin bisa masuk kemari. Yang selalu membawa saya mengawal lillahi ta'ala, tak ada kepentingan apa-apa. Ikapda dengan ikat. Ikapda, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah Medan. Dulu adik-adik, kawan-kawan, senior-senior dari Darul Arafah dari Aceh. Sekarang mereka membentuk persatuan. Yang kedua IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Kedua ketuanya ini, itulah yang membawa saya. Yang tadi mengucapkan kata sambutan, kata alu-aluan, kata orang Malaysia, kata ucapan selamat datang, Al-Mukarram Tengku Haji Fadil Rahmi. Kalau mau kenal lebih jauh, buka Instagramnya, langsung nampak Fadil Rahmi, enter. Instagram Ustaz Somad ada juga, Abdul Somad, enter. Nah, sekarang orang mau kenalan gitu aja. Dulu kan kenalan namanya siapa Pak, dari mana, sukunya apa. Sekarang enggak, tinggal Instagram, enter. Buka Abdul Somad, enter. Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Banyak sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersama, jangan lagi permasalahan kau datang dari mana. Semua ini bumi-bumi milik Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu ada aturan kenegaraan, ada aturan kota. Memang bumi ini milik Allah, tapi Pemko sudah menetapkan ada retribusi parkir. Jangan nanti waktu kita parkir datang petugas, Pak parkirnya apa boleh parkir? Ini bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hidup bersama, ada aturan hukum, ada peraturan negara. Negara ini sudah disepakati oleh para pemimpin. Begitu juga ada perda, peraturan daerah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, kita taati. Nah, di mana kita bersama di masjid, dalam apa? Pengajian, tabligh akbar. Nah, ini nanti masjid yang ke-200 sekian, masjid terus ikuti. Jangan pernah mencaci maki, sumpah serapah, ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Kalau sudah sopnya rapat, setan tidak masuk. Itu filosofi kebersamaan. Makanya imam selalu memesankan, luruskan sop, luruskan sop, jangan ada celah. Kalau ada celah, setan masuk. Sekarang kita padat begini, mana ada setan berani masuk? Masuklah setan. Tak berani dia, karena sop sudah rapat. Maka filosofi sop rapat artinya jaga persatuan. Orang tidak akan mungkin bisa memecah kita. La tanaza'u, jangan bertengkar. Fatafshalu, kalau bertengkar kalian gagal. Watazhaba rihukum, maka kehilangan semangat. Itu sudah pasti. Bertengkar gagal karena hilang semangat. Hari ini masih semangat. Takbir. Semangat. Biasanya Ustadz kalau takbir itu udah setengah jam. Betul? 6.30. Tadi saya ceramah jam 6, sekarang 6.25. Beda-beda tipis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah persatuan dijaga, bersatunya di masjid. Kalau ada yang datang ke masjid terlambat atau tidak datang ke masjid, tanya, "Cianu kemana? Kenapa tak datang?" Zaman Nabi dulu begitu.
Kalau ada nampak dia tak datang, datang ke rumahnya. Oh, sakit. Iza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit tengok. Kalau dia sakit jenguk. Zaman Nabi dulu kan ada orang tidak sholat ke masjid, itu sakit. Zaman kita sekarang enggak. Kalau ada tak sholat ke masjid, itu berarti rezekinya lancar. Waktu usahanya macet, waktu sedang susah, itu rajin ke masjid. Orang ke masjid 5 kali, dia 6 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha. Dari subuh sampai ke zuhur tidur di masjid. Orang beriman tidak begitu. Ke masjid adalah untuk kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Imam, sehat Ustaz, sehat Tengku, sehat Abu, sehat Abi. Selesai sholat bersalam-salaman, tradisi yang baik. Ada orang melarang, katanya selesai sholat tak boleh salaman. Imam Nawawi membolehkan. Sebelum sholat tadi kan udah salaman di belakang. Habis sholat Ustaz salaman lagi dengan Tengku. Kalau sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman, hukumnya mubah, boleh. Kalau sebelum sholat tadi tak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Begitu kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sehat Pak Wali? Batal sholat karena ada harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini semua suku datang, baik orang asli Aceh maupun pendatang, lalu kemudian baik orang tua maupun anak muda, semua boleh dites. Hai lembaga survei datang kemari tes. Kira-kira yang datang ini lebih banyak anak muda atau orang tua? Anak muda. Walaupun tua casingnya, signalnya muda. Casing boleh 50, isi tetap 15. Signal tetap menyala. Adapun yang sebaliknya, anak-anak muda yang bawaannya nunduk mau mati aja. Berhentilah kau jadi anak muda, kami masukkan ke panti jompo. Karena masalah muda dan tua itu bukan pada umur, tapi pada semangat. Ternyata yang sumpah pemuda dulu bukan anak muda, banyak atu-atu, tapi semangatnya muda. Pengurus masjid tadi, yang waktu saya masuk salaman, saya tengok, wah tua-tua semua. Tapi acara terselenggara karena mereka yang tua, semangatnya tetap muda, walaupun bini tetap tua. Banyak juga orang semangat muda ini rupanya karena bini muda. Bagus juga, tak apa-apa. Setuju kan Pak? Setuju mereka Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak muda ini harus kita jaga. Kalau anak muda sudah diambil orang, na'udzubillah. Saya pernah ceramah di masjid, isinya 70 ke atas dengan 7 tahun ke bawah. Ini jamaah yang paling mengerikan. 70 ke atas itu diam semuanya. 7 tahun ke bawah paling ribut semuanya. Saya tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya ini nampaknya resiko tinggi semua. Yang anak mudanya mana? Mohon maaf Ustaz Somad, anak muda sudah diambil warnet semua. Anak muda sudah diambil bonceng-boncengan semua. Tapi subuh ini kita bangga, anak-anak muda datang. Anak muda harus digarap. Anak muda pemimpin masa depan. Anak muda diambil oleh narkoba, sabu-sabu, geng motor, bonceng, warnet, Twitter, BBM, WhatsApp. Habis anak muda kita. Maka anak muda harus diberikan peluang untuk memakmurkan masjid. Anak muda diberikan kerjasama. Ini besok kita acara. Nanti yang membawa acara kita supaya terkendali Tuan Fulan. Yang membaca Quran nanti qori kita. Anak muda harus dilibatkan. Kalian anak muda pasang umbul-umbul, karena kalian yang kuat menggali tanah. Kalian anak muda menjadi tim IT untuk merekam acara, yang tahu mengupload ke YouTube, ke internet. Anak muda harus dilibatkan. Kalau tidak, na'udzubillah, kita kehilangan anak muda. Subhanul yaum, anak muda hari ini rijalul ghad. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Mudah-mudahan anak-anak muda yang subuh ini datang, ini menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Kalau sudah mereka menjadi pemimpin subuh ini mereka datang sholat berjamaah,
maka insya Allah 20 tahun akan datang mereka jadi polisi, menjadi Kapolres, mereka akan membawa anak-anak buah mereka. Kalau mereka 20 tahun lagi jadi dandim, komandan kodim, mereka akan membawa pasukan mereka. Kalau sekarang mereka menjadi anak muda, 20 tahun lagi mereka menjadi kepala dinas, maka akan mereka bawa dinas mereka. Satu anak muda sekarang akan menjadi Kapolres, akan menjadi dandim, akan menjadi camat, akan menjadi bupati, akan menjadi wali kota. Andai mereka tak punya anak buah, tetap ada 3 makmum mereka, anak muda, istri dan anak. Amin. Itu serendah-rendah anak muda, paling tidak di belakangnya ada 2 makmum dia, istri dan anak. Kecuali kalau dia LGBT, na'udzubillah. Kita doakan anak-anak muda ini selamat dari LGBT. LGBT tidak menghasilkan apa-apa kecuali AIDS, penyakit AIDS, bekudis. Orang yang kena penyakit AIDS itu otaknya bernanah. Tak 1-2 penyakit itu berakhir dengan bernanah otaknya. Begitu laknat Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma tangan bekudis, bukan cuma mulut, otaknya bernanah dan kemudian mati dalam keadaan mengenaskan, mengerikan. Makanya kalau ada yang udah agak-agak melambai nampak gayanya, jalannya sudah mulai gontai, itu harus diselamatkan. Anak-anak muda punya program, nama program acaranya Be a Man, lakilah, jadilah engkau laki-laki yang gagah dan perkasa. Bayangkan masjid sebesar ini, semewah ini, secantik ini, sehebat ini, kalau sampailah punah. Tapi saya yakin dan percaya Panggoy Loksmawe ini aman. Dari mana Ustaz tahu negeri ini aman? Jendelanya tak pakai jeruji besi. Aman. Saya pernah ceramah di salah satu masjid, kotak wakaf itu diikat pakai rantai besi, pakai gembok, dicor sampai ke tiang. Di masjid kita hebat, saking hebatnya kotak infak pun tak ada. Artinya apa? Masyarakat di sini mengumpulkan uang dana itu tidak lagi pakai kotak. Kadang kita tak khusyuk ceramah, sedang ceramah lewat kotak, sedang ceramah lewat lagi 2 kali. Kotaknya pula kaca transparan, nampak duit kerincing 2.000 perak. Di sini kan khusyuk kita ceramah. Artinya apa? Apapun nama kegiatan, support dana mesti ada. Oleh sebab itu maka dikumpulkan dana dari masyarakat. Mumpung orang sedang ramai, kumpulkan. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid, untuk musola. Tapi jelas dia kemana perginya, transparan. Jangan sampai orang tak percaya. Tulis di dinding, itu ada whiteboard di belakang, tulis pendapatan dari pertemuan yang ke-200 berapa tadi Ustaz? 242, 242, cantik angka ini, 242. Pertemuan yang ke-242, hasil pengumpulan duit sekian digunakan untuk membantu fakir miskin, untuk beasiswa. Ini perlu, kalau tidak na'udzubillah. Saya tahu Bapak Ibu di sini mengumpulkan duitnya tidak pakai kotak, langsung saja ke nomor rekening, karena ini di generasi milenial, generasi digital. Tapi saya kemana-mana tetap itu saya kumpulkan duit pakai sorban, pakai kain, pakai kotak. Bukan untuk saya, ada juga orang begitu, kumpulkan, kumpulkan. Ustadz punya pesantren, enggak. Saya selalu mengumpulkan gitu, balikkan lagi ke jamaah untuk kepentingan kemaslahatan jamaah. Ini sorban saya besar nih. Ini kalau dikumpulkan mungkin bisa 100 juta. Mana anak-anak muda yang ganteng-ganteng? Anak muda pegang 4 sudut nih, bawakan diri. Tapi jangan lupa sorbannya balikkan nanti. Sorban ini ajaib. Kalau dimasukkan duit 100.000, cepat dia lengketnya. Tapi kalau 2.000 jatuh jadi kok. Kalau tak percaya cobalah tes. Kumpulkan duit. Nanti untuk nanti ditulis. Tulis itu pertemuan yang ke-242 berhasil mengumpulkan sekian. Tulis. Kita mau minta laporannya nanti insyaallah dari panitia. Amin. Amin. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh, dia sendiri tak mau masukkan duit. Dah.
Masuklah. Mohon maaf, dompet ini tak bisa letak langsung. Jangan khawatir, saya pakai celana panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita duduk bersama, bersamanya untuk apa? Untuk kemaslahatan umat ke depan. Jangan kelahi, jangan bertengkar, jangan ikhtilaf. Tapi apapun acaranya sulit kalau tak ada dana. Maka kita kumpulkan duit dari sahabat. Payah mengumpulkan orang sebanyak ini. Saya yakin kumpul sebanyak ini mungkin Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha orang datang banyak karena mau ngambil kupon kurban. Tapi subuh ini, jangan-jangan ini dikerahkan Pak Wakil Wali Kota. Ini orang datang lillahi ta'ala, karena niat, karena ingin bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi di antara umat ini ada magnetnya. Magnetnya itu apa? Itulah para alim ulama kita. Alhamdulillah Aceh negerinya para alim ulama. Ustadz, saya tidak mau dengar pengajian dia. Kenapa? Karena ustadz jadul dari pesantren. Saya mau ustadz itu yang doktor. Oh, tunjukkan saya ustadz yang tidak tamat pesantren. Ustadz-ustadz yang terkenal di Jakarta itu siapa yang tak tamat pesantren? Ustadz Adi Hidayat tamat pesantren. Ustadz Fahmi Salim tamat pesantren. Ustadz Bakhtiar Nasir tamat pesantren Gontor. Ustadz Somad yang tak tamat pesantren. Pernah di Darul Arafah setahun, habis itu sekolah entah kemana-mana. Siapa yang tak tamat pesantren? Jadi kalau ada orang menyepelekan pesantren, menyepelekan dayah, menyepelekan tengku, menyepelekan ulama, saya cuma mau kalau dia doktor, Ustaz. Tengok dulu basic pendidikannya. Banyak juga yang bertitel doktor ini tebal disertasinya, isinya copy paste dari Google di sini. Copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Diundang sekali, itulah yang pertama dan terakhir. Wal awwal wal akhir. Kenapa? Tak ada isinya, tak bergizi, tak berkualitas. Nauzubillah. Kita mau anak-anak kita tamat dari pesantren kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7, melanjutkan S1, S2, S3 di Al-Azhar Mesir, seperti Dr. Amri, seperti Dr. Awaluz Zikri, pendahulunya dulu Dr. Muslim Ibrahim, sekarang menjadi ketua MPU Aceh. Maka sejalan antara dayah, pondok pesantren, hebat dalam bidang nahwu sorof, mantap akidahnya, mantap syariahnya, mantap tarekatnya, Naqsabandiyah, Sattariyah, mantap. Tokoh Naqsabandiyah, paling banyak Naqsabandiyah, dari Syekh Muhammad Wali turun kepada anaknya Syekh Muhibbuddin Wali, kemudian para tengku-tengku kita di Mudi Mesra tarekat Naqsabandiyah, lalu kemudian tarekat Sattariyah. Syekh Kutakrung, Abu Kutakrung adalah mursyid tarekat Sattariyah. Mau Naqsabandiyah, mau Sattariyah tak dipermasalahkan, karena ini adalah metode berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun tengkunya, siapapun ustadznya, yang penting dia ajarkan ahlus sunnah wal jamaah, kita dengarkan, kita ambil pelajaran. Hukmah safa, da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang baik-baik kita amalkan, yang udah pengulangan-pengulangan tetap hafal, kaji karena diulang. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Kalau mau dipoinkan tausiah saya subuh ini, yang pertama jaga persatuan, yang kedua ramaikan jamaah subuh berjamaah di masjid, lanjutkan 243, 244, 245. Yang keempat, sulit kita untuk bisa bersama kalau tidak menyatu dengan ulama yang tamat dari pondok-pondok pesantren yang berilmu berkualitas. Yang keempat, pertemuan yang selamai manfaatkan untuk penggalangan dana. 2.000 perak satu orang, tapi kalau yang berkumpul 2.000 orang, bayangkan 2.000 perak berkumpul 2.000 orang, 2 kali 2 4 juta, sedikit juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu lidi tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa untuk mencongkel gigi saja. Tapi kalau satu batang sapu lidi yang besar, maka banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita buat. Oleh sebab itu, apa program-program kita ke depan? Setelah kita bersama, jangan kelahi, bersatu, maka kekuatan umat Islam pun muncul. Kalau sudah bersama,
bisa kita bangkitkan ekonomi umat. Bayangkan kalau selesai acara ini, tabligh akbar bersama, sholat subuh bersama, zikir bersama, belanja bersama. Oh, pulang dari sini langsung program belanja bersama. Saya usulkan 243 nanti, ini 242, 243 nanti hari Ahad depan, tanggal berapa itu? Tanggal 6. Hadiri subuh bersama yang ke-243 tanggal 6 di Masjid Asy-Syura, salat bersama, tabligh akbar bersama, zikir bersama, doa bersama, belanja bersama. Setuju? Buatkan. Cuman tempat belanjanya di mana? Udah ada 212. Langsung belanja bersama. Panitia 212 buat nanti plastik isi beras 5 kilo, gula 1 kilo, teh jangan 1 kilo, banyak kali, minyak 1 kilo, sembako. Buatkan vouchernya, harga berapa? Tentu karena kita sudah sama-sama jamaah, miring lah harganya. Kalau di toko lain 100.000, ini 99. Setuju tak kalau dibuat gerakan belanja bersama? Bangkitlah ekonomi umat. Solatnya sudah islami, zikirnya sudah islami, tapi belanjanya tak islami, mengayakan orang lain. Kayakanlah saudara kita, karena kalau ekonomi dia bangkit, dia akan mapan secara ekonomi. Dan bapak yang punya banyak duit, jangan tunjukkan kau kaya dengan rumahmu yang besar. Bukan begitu cara menunjukkan kita kaya. Kalau menunjukkan kau kaya bagaimana? Kaya beli 5 plastik. Kalau yang ekonominya biasa, saya 1 bungkus saja Pak Ustaz. Beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, teh, susu, roti 1 bungkus. Tapi kalau kau kaya, saya 10 bungkus. Begitu. Tapi utang, jangan. Saya 10 bungkus Pak Ustaz. Yang 1 bungkus bawa ke rumah, yang 9 bungkus bagikan ke rumah anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Pas itu nanti tahun 6. Tanggal 6 itu nanti pas betul. Tahun baru, tanggal baru, baru gajian. Oleh sebab itu kita buatkan slogan 2019 cara baru, dengan belanja model baru, subuh baru, cara baru, belanja baru. Nah, ini yang akan kita buat nanti insyaallah. Tapi jangan cuma omongan saja. Insyaallah nanti panitia di masjid Masjid Asy-Syura, Masjid Syura nanti siapkan itu. Kerjasama dengan 212, bagikan vouchernya, lalu kemudian bayar langsung sehingga tidak jual beli di masjid. Bagikan voucher, nanti orang langsung beli. Barulah bangkit ekonomi umat. Jangan sekedar kumpul ramai, habis itu pulang selesai. Tak ada perubahan apa-apa. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada berubah, maka mubazir. Innal mubazzirina kan ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Berkumpul bersama, tabligh akbar, pengajian, bangkitkan persatuan. Ada selama ini orang yang imannya lemah. Lemah dia karena tak banyak orang. Salat di masjid cuma 3 aja. Imam 1, makmum 3. Makmum pun ikhtilaf pula. Yang 1 NU, 1 Muhammadiyah. Yang tengah ini preman baru tobat. Yang sebelah kiri pakai usolli kuat-kuat. Usolli. Yang sebelah kanan melawan yang usolli. Enggak pakai usolli. Yang sebelah kiri kuat-kuat. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Yang sebelah kiri kanan kuat-kuat pula. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Yang tengah ini aduh capek. Akhirnya habis sholat subuh itu berhenti dia sholat. Selama ini dia mencari hidayah, selama ini dia mencari ketenangan, selama ini dia sudah capek. Di diskotik dia sudah capek, di rumah prostitusi dia sudah capek. Dia ke masjid ingin mencari ketenangan, ternyata di masjid pun tak tenang juga. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ketika melihat ramai, tidak ada ikhtilaf, semuanya mengikut imam. Imamnya baca bismillah jahar, kita ikut. Imamnya baca kunut subuh, kita ikut. Allahumma dina fi man hadait. Angkat tangan. Kalau imam mau baca kunut, kau angkat tangan, ucapkan amin.
Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Yang dilawan imam. Ini sekarang ada makmum yang lawan imam. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, aku aja lah, aku tak mau. Apa salahnya doa kunut? Imam membaca doa kunut, maka kita ikut sampai 5. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5. Sisanya kita ikut membaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'azzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Maka kebersamaan ini, setelah bersama, jangan lagi permasalahkan suku asal dari mana pendatang atau tidak. Lalu kemudian ngaji bersama dengan ustadz-ustadz yang berkualitas tamat dari daerah Abu Tengku Abi. Setelah itu kita bersama bersedekah bersama, hasilnya salurkan ke fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, acara majelis ta'lim. Lalu kemudian belanja bersama. Tapi ada yang lebih penting daripada nyumbang bersama, lebih penting daripada sholat bersama, lebih penting daripada belanja bersama. Apa itu? Memilih wakil-wakil rakyat pun bersama dengan satu pilihan. Kalau orang sudah sholat bersama, sudah sholat bersama, sudah berjamaah bersama, tapi tidak memilih, ingat, yang homo memilih, yang lesbi memilih, yang pakai sabu-sabu memilih. Jangan heran DPR-nya pemakai narkoba, karena yang memilihnya orang sakau, bukan orang sakai. Orang sakai itu orang yang masih tinggal di hutan di Riau, masih banyak. Saya masih masuk dakwah. Saya masih masuk dakwah ke 5 suku. Suku Sakai, suku Akit, suku Talang, suku Laut, suku Melayu tua yang masih ada di hutan-hutan. Aceh sudah selamat. Kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Tak ada orang Aceh yang tak Islam. Kalau disebut Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Tapi di dalam hutan masih ada yang belum Islam. Saya masih masuk ke hutan-hutan. Itu videonya yang ada, naik sampan, naik. Makanya kalau ada orang mengatakan Ustadz nih sekarang payah undangnya ya, ceramahnya di tempat-tempat bupati, gubernur raja. Tengoklah video, kami masih masuk hutan. Masuk hutan, keluar hutan, naik sampan, jalan kaki. Oleh sebab itu apa maknanya? Bahwa Aceh bebannya tidak terlalu berat lagi. Banknya sudah robah menjadi bank syariah. Apa? Karena ada kekuasaan. Jangan lupa, kanun namanya di Aceh. Kalau di Riau namanya Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat peraturan daerah itu? DPR. DPR siapa yang memilihnya? Nih, orang yang sholat subuh ini yang akan memilih wakil-wakil rakyat. Ustadz udah 3 kali nyebut DPR. Kenapa tak Ustadz sebut DPD? Nanti saya sebut DPD disangka. Maka yang saya sebut DPR aja. Mohon maaf Ustadz Fadil, tak saya singgung masalah DPD. Pilihlah DPR. Kenapa Ustadznya sebut udah 4 kali DPR? Kenapa tak Ustadz sebut presiden, wakil presiden? Nanti saya sebut wakil presiden, sedangkan saya dulu calon wakil presiden. Saya terus terang menghindari yang sensitif-sensitif. Presiden, wakil presiden tak saya sebut, DPD tak saya sebut. Yang saya sebut DPR aja. Karena tak ada calon DPR sini. Kalau ada, ya syukurlah. Pilihlah dia. Dengarkan baik-baik. Dengar baik-baik. Bagaimana track record orang ini? Bagaimana masa lalunya? Ikut tak dia program sholat subuh yang ke-242? Alhamdulillah, itu memang dari dulu orangnya rajin sholat subuh. Dari sholat subuh pertama sampai 242, pilih dia. Setuju? Setuju. Kalau dia sudah sholat subuh bersama dengan kita, mudah kita menjumpai dia. Tak ribet kita menyampaikan aspirasi kita. Nanti kita tinggal datang aja sholat subuh yang ke-200. Sementara 17 April berapa kali lagi? Yang ke-270. Kita datang dia, bisik ke telinga dia, Pak, ini masjid kami ini bocor atapnya Pak.
Orang banyak memikirkan yang nampak saja. Yang tampak apa? Langsung, real, nyata. Orang lupa bahwa suara umat Islam yang diberikan tanggal 17 April pakai paku menusuk gambar, itu adalah persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, sorban sudah penuh. Itu melihat isinya, nanti kita tengok. Tolong dihitung, buat laporannya. Hasil 242, hasil 243. Share, jangan disimpan informasinya. Ini disalurkan kemari, ini disalurkan kemari. Karena banyak orang sekarang ragu untuk memberikan karena tak tahu duitnya datang kemana. Langsung dikirimkan, langsung diuploadkan ke FB, ke Instagram, supaya orang mengerti. Jangan sampai menjadi fitnah, menjadi dosa. Ini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bisab. Ekonominya bangkit, politiknya bangkit. Ternyata anggota DPR di Provinsi Aceh itu sekitar 80 orang, yang mencalon 500 orang. Bayangkan itu, 500 orang seprovinsi, yang akan dipilih hanya 80. Makanya rumah sakit jiwa sudah diperbaiki dari sekarang. Tapi orang-orang yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia mencalonkan dirinya, diajak saudaranya untuk memilih. Kalau kemudian dia terpilih, berarti itulah bab jihad, dia menolong agama Allah. Abi Tengku di pesantren mendidik anak-anak. Ustadz Somad ceramah dari satu tanah lapang ke surau, ke langgar, ke musola. Ini medan jihad kita masing-masing. Bapak-bapak jihadnya di mana? Bapak mungkin bukan ustadz, bukan abu, bukan tengku, tidak mengajar di pesantren, tidak ceramah di masjid, tapi perjuangan bapak luar biasa. Apa dia? Ketua panitia tabligh akbar beserta timnya. Mereka tidak ceramah. Bayangkan kalau semua panitia ceramah, tak jadi acara. Oleh sebab itu maka dikerjasama. Jangan katakan orang tidak berdakwah. Tengok tuh Ustaz Somad yang berdakwah, dia yang ceramah. Itu bapak bupati, bapak wali tidak berdakwah. Bupati, wali kota, camat, kapolres, dandim, mereka tidak ceramah, mereka tidak ngomong. Mereka cukup berdakwah menolong agama Allah dengan tanda tangan. Tanda tangan Kapolres dengan dandim. Malam tahun baru jangan ribut-ribut, jangan buat keributan. Cukuplah dengan zikir dan tabligh akbar. Kapolres, dandim, bupati, wali kota. Setuju? Sehingga anak muda tidak ada lagi bonceng. Ini tanggal 30, besok hari Senin tanggal 31. Besok sore anak muda sudah datang pakai motor besar, menjemput anak-anak gadis mau malam tahun baru. Pak, saya bawa anak bapak ya. Bawalah, gak apa-apa. Setahun sekali kan, bawa. Sampai pagi ya Pak, bawalah. Bapak Ibu, ini kotor, najis, malu saya nyebutkannya di masjid, tapi mesti saya sebutkan. Malam tahun baru yang paling banyak kata orang trompet, salah. Malam tahun baru yang paling banyak kata orang trompet, salah. Malam tahun baru yang paling banyak laku kondom. Survei itu, baca beritanya. Artinya apa? Anak gadis, anak lajang melepas, na'udzubillah. Banyak hotel yang hanya disewa 1 jam. Dari jam 12, jam 11, jam 12 dia cabut keluar balik. Na'udzubillah. Dan hotel pula celakanya tidak bertanya. Sampai sekarang belum ada hotel bertanya mana surat nikahnya. Artinya apa? Orang bisa membawa masuk hotel baik bini dia maupun bini orang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu terima kasih saudara-saudaraku yang membuat hotel Islam, hotel syariah. Ada di Aceh hotel syariah? Alhamdulillah. Saya sebagai ustadz kadang malu pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai sarung. Panitia meletakkan di hotel. Hotelnya lantai 9. Turun dari hotel lantai 9 ke bawah, naik lift. Yang di lift eskalator, yang di lift itu orang pakai baju yang belum selesai dijahit.
Paksa lah kita nunduk aja, tengok sikit-sikit aja lah. Tapi begitu di Aceh kita aman. Di Aceh beberapa kali saya tinggal. Mohon maaf Ustaz, ini hotel syariah. Sampai di kamar hotel disediakan sajadah Al-Quran arah kiblat. Ini negeri Islam, mayoritas Muslim. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Istri-istri tenang dia kalau suaminya tinggal di hotel syariah. Assalamualaikum Kanda, my sweetly, my brother, my di mana tinggal sekarang? Di hotel syariah. Alhamdulillah. Coba kalau dia tinggal di hotel maksiat, nauzubillah. Oleh sebab itu maka syariah ini Aceh sudah lebih dulu bank syariah, hotel syariah, dinas syariah, polisi syariah. Itu mau ditumbangkan atau mau dipertahankan? Mau dipertahankan. Siapa yang harus duduk mempertahankan di sana? Bupati cinta syariah, wali kota cinta syariah, pemimpin cinta syariah. Tapi jangan lupa, bupati wali kota tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada kanon. Yang membuat kanon adalah pejuang-pejuang syariah di parlemen. Ini seperti menangkap ikan. Kita kalau nangkap ikan tidak bisa sendirian. Ingat dulu waktu kecil nangkap ikan di sawah, satu ngusir dari sini, satu nangkap di sana. Yang menghalau dari sini Ustaz Somad lewat ceramah, tablik akbar. Mesti ada orang yang menangkap di sana. Itulah dia anggota-anggota dewan kita. Jadi jangan nanti orang ngomong apa itu Ustaz Somad, cuma ceramah-ceramah aja. Dulu kami calonkan tak mau. Kita bagi-bagi tugas, men. Bagi tugas. Nanti kalau saya duduk menjadi calon wakil presiden, lalu yang ceramah siapa? Banyak penceramah Pak Ustaz. Memang banyak penceramah, cuman followernya tak sebanyak kita. Pede sekali Ustaz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, biarkan Ustaz Somad berceramah saja sampai mati. Setuju? Biarkan saya. Adapun kawan-kawan yang punya bakat ini maju. Kalian anak-anak muda, saya paling suka saya ceramah di kampus-kampus. Dan besok insya Allah saya ceramah di kampus IAIN Langsa. Anak-anak IAIN, anak-anak UIN, anak-anak Universitas Syah Kuala, itu harus bangkit mereka. Saya pernah ceramah dalam prestasi ceramah paling hebat di depan 5 gubernur. 5 gubernur saya ceramahi. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalian yang sudah aktif di kampus, anak-anak muda, ngapain kalian kampus aktif? Biasanya anak-anak muda aktif di kampus ini kadang tak jelas juga orientasinya. Oh ngapain aktif? Itu ada cewek cantik Pak Ustaz. Oh bukan itu. Kalian aktif di kampus untuk melatih diri, siap organisasi. Titelnya boleh insinyur, titelnya boleh SHMH, titelnya boleh LC, tapi ke depan dia harus berjuang di medan laga politik. Yang selama ini unjuk rasa di jalan, yang selama ini berkoar di jalan. Masuk kalian ke parlemen, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI. Itu saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ada jamaah subuh yang golput. Setuju? Setuju. Suatu suara amat sangat bermakna. Misalnya yang satu orangnya soleh, rajin sholat, rajin puasa, memperjuangkan aspirasi umat. Yang satu pecandu narkoba, duitnya banyak, dia sebar surat Yasin pakai gambar dia. Disebar foto pakai gambar, duit dia banyak, dimasukkannya pula duit 100.000, 200.000 serangan pajar hari Rabu 17 April. Akhirnya orang menjual, celaka 12. Dulu saya sangka yang suaranya bisa dibeli itu hanya orang miskin, orang susah. Ternyata orang-orang kaya itu pun juga menerima sogok. Tapi dia kaya Pak Ustaz. Sogok orang kaya bukan duit, tapi bonus liburan. Pak, Bapak pimpinan perusahaan, iya, anak-anak buah Bapak saya biayai liburan ke Danau Toba. Nanti saya yang biayai dengan syarat pilih saya. Rupanya itu bermain juga di tengah orang-orang kaya. Pejabat-pejabat,
Bapak kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, kepala atau tak kepala, ada kepala tak ada kepala. Berapa anak buah Bapak? Anak buah saya insya Allah ada 1000. 1000 anak Bapak? Iya. Suaminya 1000, istri 1000, suami 1000, anak 1000, menantu 1000, 4000. Saya belanjakan yang itu, saya kasih biaya liburan. Cukup berapa? Rupanya ini bermain. Ingat, karyawan-karyawan perusahaan, ingat, dinas-dinas kantor, kalau sampai kalian jual suara kalian yang untuk 5 tahun hanya sekali liburan, neraka jahanam tempat kalian. Tiap hari berdoa, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Itu mencoblos bukan sekedar melobangi kertas. Itu mencoblos adalah kesaksian di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak aku pilih 5 tahun ke depan karena dia akan menyalurkan aspirasi umat. Bismillah, takbir. Nanti masuk ke ruangan itu takbir. Takbir itu gunanya untuk musik setan. Karena sebelum masuk itu nanti banyak setan berbisik-bisik. Ini aku kasih kau 100.000, kau pilih dia. Pokoknya asal jumpa takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil aja. Nanti siapa aja hari Rabu pagi itu yang menawarkan duit, ambil aja. Ambil, masukkan ke sorban tadi. Setuju? Tak sama bunyinya macam tadi. Tapi setuju? Ambil duitnya Ustaz Somad. Iya, ini duit, ini kan duit haram nih Pak Ustaz. Iya, kalau kita ambil dibakar neraka Pak Ustaz. Iya, bagaimana kalau kita bakar duluan di dunia? Gimana maksudnya? Ya, kami belikan rokok. Ini anak-anak muda ini cerdas. Cerdas dia. Sebelum dibakar Allah di akhirat, kita bakar duluan di sini Pak Ustaz. Agak-agak satu slot aja kata dia. Enggak apa-apa anak muda. Semua yang merokok masuk surga. Cuman di surga tak ada mancis. Jadi ya mau tak mau singgah juga lah sebentar. Nauzubillah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi ini kita minta dijauhkan dari neraka karena ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dijauhkan dari api neraka. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk di masjid tak keluar masjid hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat matahari? Cahayanya sudah masuk. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk di masjid tak keluar sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Amin. Maksud saya, selesai tausiah ini tegak nanti sholat sunat, jangan foto. Itu maksud. Ketika jamaah sholat sunat baru saya pulang. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Inilah gunanya, targetnya ke depan. Tapi anak-anak muda mungkin tidak bisa. Kami tak maulah kalau cuma sholat di masjid saja. Kami maunya pakai motor keliling-keliling. Nanti buatlah sekali-sekali pertemuan subuh, habis sholat subuh keliling pakai motor. Tapi tetap melibatkan pihak kepolisian, tetap pakai helm, urus STNK, BPKB, bayar pajak. Nah, ini semuanya untuk kebaikan kemaslahatan kita bersama insyaallah. Amin. Itu duit tadi. Insyaallah. Saya nanya sorbannya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti hitung
lalu kemudian tuliskan, lalu buat laporannya. Nah, ini semua untuk kebaikan kita bersama. Tak usah permasalahkan masalah sorban. Sorban saya banyak di koper. Saya cuma bercanda aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bisa yang ditangkap pesan yang saya sampaikan subuh ini? Pertama, jangan lagi permasalahkan orang sukunya apa, datang dari mana, apakah dia asli Aceh atau tidak. Kita semuanya ingin menjaga. Yang kedua, disatukan kita lewat sholat berjamaah, hadir terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga, magnet yang menyatukan kita adalah ustadz, ulama, abu, abi, tengku. Tengok kualitas ilmunya, jangan cuma pandai ngomong saja, tak bisa baca kitab. Sumber referensinya mana? Di hidayah mereka dididik, mazhab syafi'inya matang, nahu sorobnya matang. Maka hormati ulama-ulama, tengku-tengku, abi-abi, abu, serta tokoh-tokoh masyarakat. Yang keempat, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Yang kelima, setelah bersama, apakah cukup sekedar ini pulang? Tidak. Bersama, belanja bersama. Saya mau dengar laporannya. Yang ke-243 nanti yang saya sampaikan tadi mesti wujud. Ada setelah pengajian bersama, belanja bersama. Ke-212. Siap? Siap. Lalu kemudian puncaknya nanti tanggal 17 April hari Rabu, umat Islam mesti. Nanti hari Rabu itu buat juga programnya. Hari Rabu 17 April, sholat subuh bersama, pengajian bersama, sarapan bersama, langsung ke tempat pencoblosan bersama. Setuju? Setuju. Itu jangan putus, karena kalau sudah putus setan masuk. Subuh bersama, habis itu tablik akbar bersama, habis itu sarapan bersama, tentu duit masing-masing. Jangan sampai masuk money politik. Jangan sampai nanti ada yang ngasihkan, no, makan pak lontongnya, makan. Nah, nanti pas dibuka lontong, coblos nomor, waspada. Ini dia masuk terus nih. Sholat subuh bersama, tablik akbar bersama, sholat isyraq bersama, langsung ke tempat pencoblosan, langsung awasi. Karena mungkin akan ada kecurangan, permainan, awasi. Yang lain diawasi karena dia dibayar kasih duit, tapi kita mengawasi karena ingin akan lahir putra putri terbaik bangsa yang akan memilih orang-orang yang terbaik menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Takbir. Ceramah yang saya sampaikan di Panggoy Loksmawi akan diterapkan dari Sabang sampai Merauke, insyaallah. Amin. Itu viralkan itu semua, tunjukkan supaya masjid-masjid di seluruh Indonesia akan memakai itu. Nanti mereka akan buat program 17 April hari Rabu, sholat bersama, tablik akbar bersama, pengajian bersama, coblos bersama. Masalah siapa yang dicoblos, ya istikharah lah masing-masing. Usolli sunnatal istikharah politik lillah ta'ala. Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad hanya ingin suara umat, jangan mubazir. Abdul Somad cuman ingin supaya hukum ditegakkan. Abdul Somad cuman ingin supaya jangan sampai ada fitnah-fitnah. Itu saja. Saya tidak ada pernah tawar-tawaran. Ditawarilah misalnya, Abdul Somad nanti jadi jurkam kami, kalau menang kau nanti kau angkat jadi menteri, kami angkat jadi dubes. Untuk apa saya jabatan menteri dubes, sedangkan lebih tinggi dari itu saya tak mau. Rasional lah. Itu apa? Nanti Ustadz kalau ini banyak duit untuk apa? Nanti kami belikan peci Aceh tak terpakai-pakai ya. Nanti Ustadz kami belikan baju untuk apa banyak-banyak? Sekaya-kayanya orang pakai baju cuman 3 lapis, baju dalam 1, baju luar 1, sorban 1, 3 lapis. Kalau ada yang kaya sampai 4 lapis, itu orang demam, bukan kaya. Sekaya-kayanya orang makan paling 3 kali tambung, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau ada sampai 4 kali, itu ususnya bolong, makan langsung keluar ke bawah. Hidup ini yang kita cari ini apa? Apa yang mau dicari hidup ini? Memangnya habis ini kita ini semua akan mati. Yang sekarang jadi pegawai tinggi banyak duit, silakan kau sombong kau angku, tapi kau mati pak. Ingat-ingat mati pak. Tapi jangan nanti tulis di mobil itu besar-besar mati. Lagunya begitu juga, lagu mati, supaya ingat kita mati.
Tapi orang Islam berpikir mati bukan ingin berhenti, berpikir mati ingin supaya ini anak muda. Gerakan Pemuda Subuh, keluarga besar GPS Lok Semawi. Gerakan Pemuda Subuh. Hai anak-anak muda dari Sabang sampai Papua, kalian yang ingin menggerakkan anak muda, kalian tiru yang dilakukan oleh anak muda Lok Semawi. Gerakan Pemuda Subuh, Gerakan Pemuda Subuh. Allahu Akbar. Kalian kalau mau ikut ini, ikut. Buat pula di kampung kalian. Gerakan Pemuda Subuh cabang Lok Semawi. Kami tak mau ikut-ikutan Lok Semawi. Buat pula macam ini. Tak pandai kalian buat stiker macam ini. Ini kalian mantap, luar biasa. Ini menaranya kok dua. Ini nanti dikaitkan orang ke apa ini? Dua menaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semua, boleh untuk saya satu? Oh, mana ketuanya? Walah, pemasangan pin. Itu tunggunya dari tadi. Masya Allah. Udah. Ini pinnya untuk saya kan? Karena pernah juga acara Pak Ustadz buka lagi gitu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tempel. Yang punya mobil, tempel. Tapi kalau bisa mobilnya yang mahal-mahal lah. Itu bangga kalau mobil Alphard pakai ini. Ini mobil sayur. Orang pun nengok. Orang-orang kaya, orang-orang materialistis, kalau ditempel di mobil mahal, apa kata orang? Nak, tengok tuh. Itu yang punya tuh selalu sholat subuh tuh maka mobilnya mahal. Tengok, mobilnya mahal karena sholat subuh. Tempel, ini mobil yang mahal. Ini mobil gerobak. Tengok tuh, gara-gara dia sholat subuh. Orang sekarang matre, mengukur iman orang dari mobilnya. Maka tempelkan di mobil yang mewah-mewah. Jadi kalau ada mobil mewah tempel, kalau mobil-mobil apa, nantilah belakang. Sombong kali Ustaz Somad itu. Bukan sombong, kita ingin membangkitkan marwah agama kita dengan harta dan kekuasaan. Setuju? Mobil kau yang mewah, tempelkan stiker-stiker Islami. Rumah kau yang besar, tempelkan, sehingga melihat itu akan bangkit izzah, bangkit semangat. Itu tujuannya. Kenapa Ustadz Somad dijemput pakai mobil Alphard dari Kuala Namu kemarin, di sini juga? Apakah tidak apa-apa? Saya tidak pernah minta. Tapi dengan begitu ibu-ibu akan ngomong ke anak, nak tengok tuh nak. Kau nanti jadi ustadz ya, tengok Ustadz Somad pakai mobil Alphard kan. Tengok, orang Aceh bahkan BL1 UAS mobil Alphard. Heboh semua mengatakan Ustadz Somad sudah dapat hadiah. Dia tak tahu platnya aja. Bangkitkan izzah. Coba kalau Ustadz Somad dijemput pakai mobil ayam, mobil gerobak ayam, pas mau berangkat, biasa kan kita mau berangkat kan gini kan, gini kan ke jamaah berangkat dulu, pas mau digas mati. Awalnya gini lah, jamaah mati. Allah, kaca pun ditutup lah kan, naikkan kaca ke atas, tutup 5 menit sesak nafas. Rupanya AC tak hidup. Tapi di Aceh ini bangga kita, Masya Allah. Alphard, di sini saya disebut pakai Alphard, itu tempat lain Al-Fatihah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Islam tetap bangkit di Nangro Aceh Darussalam. Kalau sholat subuhnya sudah seramai ini, insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka. Tadi saya mulai ceramah jam 6, sekarang jam 7.15, berarti saya sudah ceramah 75 menit.